Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fauzia, saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktikum fisika dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang materi gelombang elektromagnetik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media ramah. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan. Akan tetapi, semakin tinggi frekuensinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik ada 9. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus arah medan listrik dan medan magnet. Yang ketiga, kuat medan listrik dan magnet besarnya berbanding lurus satu dengan yang lain. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kelima, gelombang elektromagnetik merambat dengan laju yang hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnet medium. Yang keenam, laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan ketetapan umum dan nilainya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan yang ketujuh, gelombang elektromagnetik adalah berupa gelombang transversal. Dan yang kedelapan, gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi atau lenturan. Yang kesembilan, gelombang elektromagnetik merambat dalam arah garis lurus, tidak disampingkan oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum gelombang elektromagnetik terjadi di dalam sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar atau cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang radar, gelombang televisi atau radio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Sumber radiasi gelombang elektromagnetik ada 2. Yang pertama radiasi alam dan yang kedua radiasi buatan. Yang pertama adalah radiasi alam. Radiasi alam sumbernya ada 2, yaitu sumber radiasi kosmik. Sumber radiasi kosmik berasal dari angkasa luar, sebagian besar dari ruang antar bintang dan matahari. Dan yang kedua, sumber radiasi terestrial. Sumber radiasi terestrial secara natural dipancarkan oleh radionuklida di dalam kerak bumi. Radiasi ini dipancarkan oleh radionuklida yang disebut primordial yang ada sejak terbentuknya bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang kedua, radiasi buatan. Yang pertama, di dalam radiasi buatan ada sinar gamma. Sinar gamma dalam spektrumnya, sinar gamma menempati tingkatan dengan frekuensi terbesar yaitu 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Sifat yang dimiliki sinar gamma adalah energi yang besar sehingga daya tembusnya sangat kuat. Dan yang kedua ada sinar X. Sinar X pertama kali ditemukan oleh William Conrad Roentgen, sehingga sering disebut juga sinar Roentgen. Sumber sinar X yang utama adalah dari radiasi tumpukan elektron berkecepatan tinggi pada atom-atom berat seperti timbal Pb. Dengan berada pada rentang frekuensinya, sinar X juga memiliki daya tembus sangat besar. Selanjutnya yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau sinar ultra ungu merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Sinar ini selain dihasilkan oleh radiasi matahari, juga dapat dihasilkan dari tabung lucutan. Yang selanjutnya yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki rentang yang pendek, yaitu dengan panjang gelombang 10 pangkat min 6 cm sampai 10 pangkat min 7 cm atau frekuensi 3 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 10 pangkat 15 Hz. Selanjutnya ada sinar inframerah. Sinar inframerah dapat dihasilkan dari tabung lucutan. Pada tabung lucutan dapat
terjadi penembakan elektron pada atom-atom seperti gas hidrogen, gas neon, dan gas-gas mulia yang lain. Rentang frekuensi sinar inframerah adalah 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Yang selanjutnya ada gelombang radar atau gelombang mikro. Mempunyai frekuensi 3 Hz, gelombang mikro ini dapat digunakan untuk alat komunikasi, memasak, dan radar. Selanjutnya ada gelombang radio dan televisi. Gelombang radio mempunyai frekuensi antara 10 sampai 10 pangkat 4 Hz sampai 10 pangkat 9 Hz. Gelombang televisi frekuensinya sedikit lebih tinggi dari gelombang radio. Gelombang ada dua macam, yaitu gelombang radio AM, gelombang radio FM, dan gelombang televisi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang bahaya gelombang elektromagnetik. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan karena gelombang elektromagnetik adalah: yang pertama, dapat menyebabkan kanker kulit karena sinar ultraviolet. Yang kedua, dapat menghitamkan warna kulit karena sinar ultraviolet. Yang ketiga, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh karena sinar ultraviolet. Yang keempat, dapat menyebabkan kemandulan karena sinar gamma dan dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup pada manusia. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah dapat disimpulkan bahwa begitu besar peranan gelombang elektromagnetik yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang